Ini hasil didikannya Deking Gadas ini. Perhatikan ya Bang ya, perhatikan. Bapa di sorga menginginkan supaya Tuhan Yesus disalib. Ahli-ahli Taurat meneriakkan, salibkan dia begitu. Betul? Orang-orang ahli Taurat, ya. Oke. Yang meneriakkan supaya salibkan dia itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau orang-orang yang tidak percaya? Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang-orang yang tidak percaya. Berarti orang-orang yang tidak percaya ini mereka berada bersama-sama satu posisi dengan Bapa di sorga. Menginginkan Tuhan Yesus disalib. Mereka ada di pihak Bapa di sorga ya? Mereka di pihak Bapa di sorga. Deking Gadas. Inilah hasil didikan kalian ini. Saya berusaha untuk menahan diri. Inilah hasil didikan Deking Gadas. Bang, coba. Saya pengen orang Kristen lemotnya jangan sama seperti yang sering Abang lihat di sini. Kalau Abang sering lihat di sini ya Bang ya. Oke? Ya, Bang. Saya ulangi satu kali lagi nih Bang, biar Abang paham ya, biar bertobat. Bapa di sorga menginginkan supaya Tuhan Yesus disalib, betul? Ya. Orang yang berteriak atau yang menginginkan supaya Yesus disalib itu adalah orang-orang yang menolak Tuhan Yesus, betul? Iya. Artinya Bapa di sorga duduk bersama-sama dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sama, memiliki satu keinginan yang sama, menyalibkan Tuhan Yesus. Iya. Iya, memang pintar. Jadi keinginan Bapa di sorga, itu adalah supaya Tuhan Yesus disalibkan. Bagaimana ya Bang? Kalau hanya saya mengatakan iya itu ya ibaratnya iya atau tidak. Saya boleh menanggapi Bang. Bang, Abang udah pernah diskusi sama orang Islam? Diskusi lintas berbeda iman tentu berbeda Bang. Itu tidak pernah. Tapi pernah. Sama iman mungkin pernah. Abang sekolah teologi? Iya Bang. Iya Tuhan, ya Tuhan. Bang Edi, saya tanggapi sebentar. Boleh saya ngomong sebentar? Silakan. Inilah hak sekolah teologi teman-teman. Ya silakan. Begini Bang, itu rencana Allah untuk penyaliban Yesus itu sudah adalah bagian dari Bang, rencana Allah. Kita nggak bicara gini loh. Kita bicara teknisnya ini. Kita bicara kejadian di lapangan, Bang. Anda jangan bicara kejadian di surga. Ya, bentar. Saya ngomong gini. Ya, kemudian penghukuman Yesus jatuhnya itu kan sampai pada tahap salib. Kenapa harus salib? Itu kan hukuman terberat pada zaman itu. Bang, kita nggak ngomongin itu loh. Abang ini kok salah paham sih? Siapa yang menginginkan supaya Tuhan Yesus disalib? Bapa di surga sendiri, betul? Ya. Jadi Bapa di surga menginginkan supaya Tuhan Yesus disalib, betul? Disalib. Oke, keinginan Bapa itu sejalan dengan keinginan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, betul? Ya. Bagaimana Anda mempercayai hal semacam ini? Makanya saya bilang kemarin Bang, orang Kristen yang percaya kayak begini memang tidak waras lagi. Bentuk hukuman yang paling tinggi pada masa itu. Hukuman bentuk pemberontakan. Lari ke salib itu, ini gak nyambung sini, diomongin apa sih? Bang, kita ini gak bahas salib itu bentuk hukuman. Saya bertanya itu, pokok masalah kita itu siapa yang menghendaki supaya Tuhan Yesus disalib. Anda jawab Bapa di sorga, betul? Iya. Berarti kehendak Bapa di sorga itu sejalan dengan kehendak ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Iya. Padahal apa firman Bapa di sorga ketika suaranya terdengar dari sorga ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Inilah anakku yang kukasihi. Benar. Terus? Kepadanya lah aku berkenan. Lalu? Dengarkanlah dia. Jadi Bapa di sorga ingin supaya ahli-ahli Taurat mendengarkan Yesus atau menyalibkan Yesus? Mendengarkan Yesus, ya. Kayak Anda bilang menyalibkan, gimana sih? Begini, Bang. Kan berulang kali Yesus direncanakan untuk di bumi. Pada waktu Yesus mengajar, dia hendak dilemparkan di bukit yang tinggi. Semester berapa, Bang? Abang semester berapa? Saya sudah lulus, Pak. Sudah lulus, berarti Abang sekarang title-nya sarjana teologi? Iya, Pak. Abang tahu Charlie Kirk yang heboh kemarin? Iya. Dia pernah bilang begini, Bang, sekolah atau apa namanya kuliah itu hanya scam belaka. Kenapa dia bilang sekolah hanya scam belaka? Jadi sebenarnya guru-guru, dosen-dosen itu nggak peduli, Bang. Anda itu ngerti atau enggak, dia cuma mau uangmu. Makanya kayak gini, Bang. Bagaimana pemahaman Anda seperti ini? Gini, Bang, saya kan pengen diskusi soal pernyataan Abang itu banyak yang kontra ya, banyak yang kontra, banyak yang tidak setuju. Mungkin bisa jadi saya memahaminya dalam bentuk saya membaca buku, saya mengambil hak yang baik, saya mengambil hal yang baik, saya menyimak kalau memang itu salah, itu benar, ya kita ibaratnya di tengah-tengah itu netral lah ibaratnya. Kita memilih di mana kita meyakini sesuatu. Tentu saya punya pandangan sendiri. Bang, ini bukan soal pandangan loh, Bang. Abang mau nggak? Anda dan saya mau nggak kita memberitakan Injil yang benar kepada orang-orang Islam? Mau nggak? Iya, mau. Nah, itu yang kita yang Oke, baik. Kita sama-sama ini mencari Injil yang benar ya. Saya nggak mau mengatakan saya mengajari. Saya mau dalam posisi yang sama. Kita sama-sama mencari, oke? Baik. Bang, kalau Abang baca Injil, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Ada nggak selain Yudas dari 11 murid, ada nggak mereka yang menginginkan atau mereka menginisiasi supaya Tuhan Yesus disalibkan atau dibinasakan? Perjalanan Yesus ketika mengajar, iblis pertama pada waktu Yesus setelah mengikuti puasanya 30 tahun, iblis ini bukan salib dulu ya, menginginkan supaya taat kepada iblisnya, kepada perintah iblis. Bukan itu loh, Bang, yang saya tanya, Bang. Ya. Tuhan Yesus punya 12 murid. Ya. Satu murid jangan kita hitung. Ya. Oke, namanya Rudi Iskariot. Oke. Ya. Maksud saya Yudas Iskariot, ya. Nah, satu murid ini jangan dihitung ya. Baik. Ada 11. Ya. Di antara 11 ini ada nggak yang ingin supaya Tuhan Yesus binasa? Tidak ada. Kenapa mereka tidak ingin supaya Tuhan Yesus binasa? Kan yang diharapkan mereka itu Mesias yang datang itu untuk membebaskan umat Israel, kaum. Kalau itu kejauhan. Jawabannya begini, karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Betul? Ya. Nah, kemudian kan masyarakat ini terbelah dua ini. Ya. Ada golongan yang percaya, ada golongan yang tidak percaya. Ya. Nah, golongan yang tidak percaya ini, sebagian besar dari mereka itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Pemuka-pemuka agama Yahudi. Sebagian besar. Oke? Baik. Nah, mereka ingin melenyapkan atau membinasakan Tuhan Yesus berkali-kali, betul? Benar. Oke. Terhadap mereka, siapa bapak mereka, kata Tuhan Yesus? Iblis. Dan kata Tuhan Yesus, mereka ingin melaksanakan keinginan bapak mereka, betul? Iya. Apa keinginan bapak mereka?
membunuh manusia sejak semula. Oke, membinasakan Tuhan Yesus, betul? Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa Bapa di sorga ingin membinasakan Tuhan Yesus melalui salib, betul? Ya, Bapa di surga ingin membinasakan Yesus melalui salib. Oke, Bapa di sorga ingin membinasakan Tuhan Yesus, betul? Salib, benar. Oke. Pertanyaan saya, Bang. Bapaknya ahli Taurat itu Bapa di sorga atau iblis? Bapaknya ahli Taurat itu iblis. Tapi kok keinginannya ingin membinasakan Tuhan Yesus sama kayak Bapa di sorga? Ya, gini. Jangan-jangan Bapa di sorga itu iblis, Bang? Bentar. Berulang kali banyak cara untuk membinasakan Yesus. Tapi ketika orang banyak hendak membinasakan Yesus, pada waktu dia hendak setelah saya mengajar, lalu Yesus hendak dilempar dari tebing yang tinggi, dari gunung yang tinggi. Jadi tidak bisa Yesus menjauh dari kerumunan orang banyak sehingga dia lepas daripada itu. Itu tidak sampai. Hendaknya Yesus itu akan dibinasakan dengan cara yang berbeda. Kemudian berulang kali Yesus dikejar oleh ya, kalau itu asumsi, Bang. Kalau itu asumsi. Kalau itu jawabannya sebenarnya bukan karena belum tiba saatnya itu. Intinya. Iya, belum tiba saatnya. Belum tiba saatnya. Menurut saya gini, Bang. Enggak, itu belum tiba saatnya itu. Begini, Bang. Menurut saya gini. Allah juga terlibat dalam mengontrol kondisi di mana Yesus itu tidak mati dengan cara dibunuh, dipancung atau berarti Bapa di surga dalang pembunuhan Yesus ya? Bukan, Bang. Allah menginisiasi di mana Yesus mati pada waktu yang tepat. Iya, inisiasinya dari dia. Ya, Allah mau Yesus taat melewati proses penderitaan itu. Ini kok sekarang berubah lagi. Bukan. Bapa di surga menginginkan supaya Yesus disalibkan. Ya. Dan keinginan itu dilaksanakan oleh ahli-ahli Taurat yang bapak mereka adalah iblis. Iya, ya. Artinya mereka melaksanakan kehendak Bapa di surga. Ya. Keinginan iblis untuk membinasakan Yesus. Tadi keinginan Bapa di surga gimana sih? Keinginan iblis untuk membinasakan Yesus, tetapi di jalan salib, di dalam ketaatan Yesus itu disitulah Allah. Abang udah nonton video saya, Bang? Udah nonton video saya sebelumnya? Sudah, Bang. Udah berulang kali, Bang. Yang mana? Video Abang. Banyak sekali video Abang yang orang Kristen naik lalu berdebat dengan Abang. Itu saya. Bukan yang itu, Bu, yang membahas ini. Iya, dari awal Abang perdebatan dengan Bang Yusuf P itu, sama Ustaz Yusuf P juga ikut juga. Ya, Abang mau supaya ketika iblis rencana untuk mengikuti keinginan iblis untuk penyaliban Yesus, berarti iblis berjasa. Tidak. Kenapa? Karena iblis tujuannya untuk jahat, untuk membinasakan Yesus. Tujuannya tapi katanya untuk menyalibkan Yesus akhirnya rencana Bapa di surga. Keinginan iblis itu menggagalkan rencana Yesus. Rencana Yesus itu menjadi Tuhan dan supaya jangan terkenal, jangan diketahui oleh banyak orang. Oke, Bang, saran saya cuma mau bilang begini, Bang. Guru Anda siapa? Dosen Anda? Kita jangan bilang begitu, Bang. Jangan. Bukan, maksudnya begini. Ini yang saya prihatinkan, Bang. Saya khawatir Abang waktu kuliah, Abang itu cuma nyetor uang saja ke kampus. Bukan, Bang. Terus dosen-dosen itu nggak pernah peduli. Bahkan, Bang, saya tahu betul bagaimana skripsi itu dibuangin, Bang. Dibuangin. Nah, buang. Loh, coba lihat. Kalau nggak percaya, cek bagaimana dosen-dosen itu membuang hasil skripsi itu. Kalau skripsi itu hanya ajang untuk wawasan kita, Bang. Jadi saya cuma mau bilang begini, Bang. Sekarang ini zaman bukan seperti dulu lagi, Bang. Ilmu hanya bisa diakses kalau kita datang ke perpustakaan. Ini zaman bukan zaman kayak dulu, udah berbeda zamannya, Bang. Ilmu bisa diakses dari manapun. Iya. Jadi saya cuma pesan ya teman-temannya kepada para siswa-siswi teologi ya saya sangat prihatin ya teman-temannya. Memang banyak sekali
bahkan sekolah ya. Sekarang ini penjajahan yang model-model begini nih udah banyak sekali teman-teman. Jadi penjajahan itu zaman dulu, kalau zaman dulu penjajahan dilakukan oleh bangsa asing, sekarang teman-teman udah sistem yang menjajah manusia. Ya, Anda harus begini, datang ke kampus, kemudian Anda duduk, diam, skripsi, habis itu skripsi dibuang, bayar duit. Nah ini. Ini Bang, benar kata kalau begitu pendapat Abang Edis, tidak apa-apa. Itu saya tetap mendukung. Tapi begini, saya melihat dalam sudut pandang abstrak begini. Tetap kita memberitakan Injil, kita jangan berdebat, kita jangan hanya soal enggak, jangan dilihat ini satu yang negatif, Bang. Ya. Percakapan ini, debat ini itu akan menyadarkan orang-orang bagaimana orang yang memahami penyaliban itu adalah rencana Bapa di sorga, dan bagaimana dengan yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana dari si jahat atau iblis. Seperti itu. Saya rasa itu saja, Bang. Ya, saya cuma pesan, ya saya mengatakan cukup memprihatinkan. Ya inilah ya kalau saya katakan produk daripada Deking Gadas. Seperti itu. Oke, Bang ya. Bang Edis tetap semangat memberitakan Injil, dan saya mensupport Abang Edis. Tetap kiranya Tuhan Yesus memberkati perjalanan Abang Edis dalam memberitakan firman Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, itu harapan kita. Amin. Okay. Terima kasih. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Saya turunkan. Iya. Hotman Paris ya kalau tidak salah pernah ngomong, ilmu yang kalian dapatkan ketika kalian di sekolah itu mungkin hanya 2% begitu ya. Yang 98% akan kau dapati di lapangan. Jadi ya seperti inilah teman-teman ya. Sangat-sangat memprihatinkan. Oke.